Shalom anak-anak. Shalom. Shalom, Bu. Halo. Semuanya sehat. Halo. Ada yang sakit hari ini? Sehat. Ayo Jessica, Angel, kameranya dinyalakan. Ayo Jessica, Angel, Felix, yang lain. Ayo Richard. Anak-anak, pagi hari ini kita dalam keadaan sehat karena kasih kemurahan Tuhan. Ya, mari kita masuk dalam doa, tangan dilipat, matanya ditutup. Kita menghormati Tuhan. Ya, anak-anak tidak ada yang berbicara. Kenneth, kepalanya jangan diletakkan di meja, Kenneth. Ayo tegak. Terima kasih Tuhan Yesus, Allah kami yang baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Tuhan masih menyertai kami. Tuhan masih memberi kami kesehatan. Semua Tuhan berkat kemurahan-Mu. Tuhan Yesus, tak henti-hentinya Engkau mengasihi kami. Sampai saat ini, Tuhan beri kesempatan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Sertai Tuhan anak-anak untuk mendengarkan firman-Mu dari awal sampai selesainya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Anak-anak, siapkan Alkitabnya. Terdapat di kitab Yohanes. Halo. Yohanes 21. Yohanes 21 ayat 15. Yohanes 21 ayat yang ke-15. Yohanes 21 ayat yang ke-15 sampai 19. Sudah siap? Ulangi lagi. Yohanes 21 ayat 15 sampai dengan 21. Mari kita, anak-anak catat aja. Nanti dibaca, diulangi lagi sendiri ya nanti ya. Kita baca di ayat yang ke-15 saja bersama-sama. Judulnya Gembalakanlah domba-dombaku. 15 sesudah ayat 1 2 3. Ayo baca. Petrus, anak apakah engkau mengasihi aku lebih pada mereka ini? Jawab Petrus padanya, benar Tuhan, aku kan tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepada Yesus, membawa-membawaku. Ya, sudah. Dion itu ya, suaranya keras itu. Iya, hanya Dion yang baca. Di mana yang lain? Ayo anak-anak nanti baca firman Tuhan. Setiap hari anak-anak harus membaca 2 atau 3 ayat. Anak-anak hati mengasihi Tuhan. Judulnya mengasihi Tuhan. Kalau anak-anak senang YouTube, berarti anak-anak itu mengasihi. Apalagi mengasihi Tuhan kita. Harus lebih dari segala yang ada. Ya, karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Ya, anak-anak, ada lagu ya. Aku mengasihi Yesus bukan hanya dengan lagu, tapi dengan segenap hatiku. Ya, lagu lama sekali itu. Di situ syairnya mengatakan artinya bukan berarti kita itu mengasihi Yesus dengan ngomong saja, tapi tidak dengan perbuatan. Apa sih?
contohnya mengasihi Yesus itu? Ayo, kalau anak-anak mengasihi mama aja sudah. Ayo, dengan apa? Perbuatan apa yang kamu apa? Siapa tahu? Rajin berdoa. Iya. Terus tadi Petrus tadi ditanya, apakah Petrus engkau mengasihi aku? Jawab Petrus apa? Ya, Tuhan, kau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Tuhan katakan apa? Gembalakan domba-dombaku. Artinya bukan domba-domba yang digembalakan, itu artinya jiwa-jiwa. Apa jiwa-jiwa itu? Ya, mencari jiwa, mencari teman yang diajak ke gereja. Ya, diajak ke gereja mungkin tetanggamu atau saudara atau temanmu yang belum ke gereja, dia anak yang nggak nurut sama orang tua, kalian ajak ke gereja. Nah, itu artinya Petrus disuruh Tuhan gembalakan domba-dombaku. Ngerti anak-anak? Apa tadi? Tuhan menyuruh kita menggembalakan domba. Artinya kita harus mencari jiwa, menggembalakan jiwa-jiwa ya yang belum kenal Tuhan Yesus, diajak ke gereja, diceritakan bahwa Tuhan Yesus itu baik. Anak-anak pernah enggak ditolong Tuhan? Pernah enggak kalian ditolong Tuhan? Ayo, siap. Ayo nyalakan apa? Mute-nya. Apakah kalian pernah ditolong Tuhan? Halo? Nah, Berapa kali ya kira-kira? Berapa kali ya? Berapa kali? Setiap hari, setiap saat, setiap detik, setiap menit, setiap jam, sepanjang hari kalian sudah ditolong Tuhan. Bangun pagi aja loh. Ya, kalau kalian tidak diberi nafas oleh Tuhan, tidak bisa bernafas, kira-kira bagaimana? Halo, kira-kira bagaimana kalau Tuhan tidak memberi nafas kita pagi-pagi tadi? Mati. Siapa tadi? Tidak bisa bernafas. Artinya meninggal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ya, sehingga Tuhan rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Karena itu dengan membalas kasih Tuhan, dengan apa tadi? Memuji nama Tuhan, mencari jiwa. Apalagi? Rajin membaca Alkitab. Apalagi? Ayo. Apalagi? Halo. berdoa, Miss. Iya, berdoa, mendoakan teman-teman atau orang tua kita yang belum mau ke gereja. Ya, anak-anak, kalau hari ini anak-anak dikasih Tuhan, pernahkah kita merenungkan berapa kali ya Tuhan itu seberapa ya Tuhan mengasihi aku? Ayo, seberapa ya Tuhan mengasihi aku? Anak-anak terbayang enggak? Terbayangkan enggak kalian dikasih Tuhan itu sampai kapan? Tuhan katakan sampai masa tuamu aku tetap menggendong kamu. Ya, karena itu anak-anak sejak kecil harus selalu mengucap syukur, bangun tidur, belum apa-apa dari tempat tidur, turun langsung berdoa, mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan sudah memberikan saya nafas kembali, sehingga saya bisa bangun dengan tubuh yang sehat. Gitu aja, terima kasih Tuhan, amin. Itu berarti kalian mengucap syukur seperti orang ya, seperti kalian kalau diberi orang apa ya kue ya, setelah diberi kue kamu nggak ngucap terima kasih, orangnya bilang, wah anak ini kok nggak bisa ngucap terima kasih ya.
nggak pernah terima kasih kalau diberi. Nah, itu tidak boleh. Masa harus disuruh? Ayo bilang terima kasih. Nah, karena itu kita setiap saat, apapun yang kita lakukan, kita libatkan Tuhan di dalam hidupmu. Ya, misalnya kamu mau pergi, mau makan, mau belajar, kemana saja, kita harus mengandalkan Tuhan. Minta tuntunan Tuhan, supaya Tuhan menyertai kita. Anak-anak, firman Tuhan sampai sekian. Marilah kita memuji nama Tuhan. Aku mengasihi Engkau, Yesus, bisa? Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Yang bisa memuji Tuhan, silakan nyanyi. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu, ku renungkan firman-Mu, siang dan malam, ku pegang perintah-Mu, dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Anak-anak, mari kita masuk dalam doa. Semuanya tutup mata. Anak-anak, usahakan setiap hari kalian ikut Zoom, ya, supaya kalian diberkati Tuhan dengan firman Tuhan. Ya, kita bisa tatap muka, ya, anak-anak, jangan bangun siang-siang. Ayo kita berdoa bersama-sama. Semua tutup mata. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan, ajarkan anak-anak Tuhan mau mengasihi Engkau lebih dari segalanya. Karena Engkaulah Tuhan, juru selamat kami. Karena Engkaulah Tuhan, harapan kami. Engkaulah Tuhan, junjungan hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan mempunyai Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Ajarkan anak-anak Tuhan mau setia mengiring Engkau sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Terima kasih Tuhan, doa kami serahkan di dalam nama Juru Selamat kami, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat pagi, selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak, ingatkan lagi, setiap kali kalian belajar, langsung tatap muka dengan Bapak Ibu Guru melalui online langsung. Selamat pagi Pak, selamat pagi Bu, selamat pagi Mem, selamat pagi Miss. Jangan gurunya terus yang mengucapkan salam duluan. Mau? Mau kalian? Mau. Ya, selamat pagi. Diserahkan kembali kepada Miss Nabil. Terima kasih Miss. Anak-anak, sekarang waktunya untuk pembelajaran di kelas. Adil, tolong dikasih waktu 5 menit sebentar ya. Bisa cuci piring, nggak cuci baju, nggak bisa mandi, waktu maunya gimana?
Belum masuk. Memang student kelas. Oke, sebentar ya. Oh, Miss, balik kelas 5. Miss Marina kelas 3. Marina. Miss Mariana kelas 3. Yang sudah dapat invite bisa masuk ya. Angel kelas 4. Daniel kelas 4. Oh, Aduh, ke depan. untuk kelas 2, Pak Jumadi ditunggu sebentar ya untuk agamanya. Ini untuk kelas 6 bagaimana? Sama Pak Dani bagaimana ini? Yang mengajar siapa nggih? Kelas 6. Kelas 6 keluar dulu, nanti jam 9 masuk lagi. Oh ya. Oke, Pak. Oke, Pak. Miss Marina kelas 4. Miss Marina kelas Oh, oh iya, maaf. Mariana. Sudah dapat invite semua teman-teman? belum. Belum ya? Belum, Miss. Amora ini sudah masuk di kelas 1. Angelina sana kelas berapa ya? Kelas 4, Miss. Oke. Miss kelas 4. Oke, silakan yang sudah dapat invite bisa masuk kelas masing-masing. Wah. Bisa minta tolong saya yang ini tidak dijadikan fokus nih. Jadi CO juga yang ini. Oke, sudah Bu. Oke, Agus tolong kelas 4-nya bisa dipindahkan di rang utama ya. Lupa saya masukkan kelas 4.
Halo, Jessica, Adi, Justin, dan Marina. Sebentar ya. Ini apa ya? Ada sebuah beberapa tanggal nada. Ada beberapa tulis-tulis nada di antara nada minor. Maka yang dimaksud Kevin, Valeri, ada Christian, ada Gabriel. Bu Nabil untuk anak kelas 4 di room utama tah? pada pola jalan setengah satu. Kalau memang di room utama, saya panggilkan anak-anak. Jadi lagu dengan nada minor adalah bersifat sedih, kurang bersemangat. Mute-nya. Ya, Pak, ini kan saya pakai 2. Ini kita mau di ruang 4 atau di ruang utama? Di ruang utama aja, saya suruh keluar semua ya. Ya. Oke. Sebentar ya, Pak Jumadi masih login. Waduh, Pak Jumadi. Halo, Floren. Bentar ya, Miss Nabil ngajar di kelas sebelah. Ditunggu dulu Pak Jumadinya. Selamat pagi, Miss. Masukkan saya di kelas 2 ya, Miss ya. Oke. Oke, Pak Jumadi silakan join kelas 2 nggih. Sudah saya jadikan CO host biar bisa merekam. Oke, anak-anak bahasa Inggris ya, sama Bu Nabil. Segera disiapkan bukunya. Bu Nabil, monggo. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Oke, selamat pagi anak-anak. Good morning. Kalau disapa good morning, jawabannya apa? Good morning juga. Ya. Hari ini kita pelajari unit 11, halaman 42. Buku LKS-nya sudah disiapkan ya. Halaman 42 tentang bahasa Inggrisnya hewan. Bahasa Inggrisnya hewan itu ada yang tahu enggak? Ada yang tahu enggak bahasa Inggrisnya hewan itu apa? Ciko tahu? Apa bahasa Inggrisnya hewan itu? Animal. Animals. Ya. Kalau hewannya ada banyak, berarti animals pakai akhiran S. Kalau hewannya hanya ada 1, maka artinya binatang itu bahasa Inggrisnya animal, nggak pakai S. Huruf S di belakang itu artinya menunjukkan banyaknya subjek atau objek. Halaman berapa? Halaman 42. Ya, udah ketemu nggak? Udah ketemu apa belum ini? Oh, muter ya? Miss ke kelas 4, Miss. Bisa, Miss.
Halo, iya Pak Madun, kelas berapa Pak Madun? Kelas 4, Miss. Oh ya, ini kelas 4 ini. Jenengan masuk, jenengan ngisi kelas 4 dulu, ta? Pak Madun. Iya. Halo, Pak Madun. Nanti PJOK-nya jam terakhir ya, untuk kelas 4. Oh. Jam 9-an. Jam Soalnya 9-an. jam 9 saya masuk. Jam 9 saya masuk. Ya Wah, ayo, sudah kalau gitu tak kasih itu. Oh ya, wes, nggak apa-apa. Oh ya, silakan. Sekarang diisi Pak Madun dulu, nggih. Bentar aja kok, Miss. Iya, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Apa ya? Mohon maaf loh, Miss. Enggak apa-apa. Ya, mohon maaf, Miss. Ya, selamat pagi anak-anak. Kevin, Christian. Ya. Bisa dibuka bukunya PJOK-nya, diambil buku PJOK-nya. Oke, bisa dibuka buku PJOK-nya. Kemarin kita mempelajari tentang apa? Bisa direview kembali. Kevin bisa diingat-ingat. Finansia. Christian. Cedera dan penanggulannya. Cedera dan penanggulangannya. Ya, sebelum mengajak itu untuk cedera dan penanggulangannya, ada yang paham atau yang tidak paham tentang hal apa? Di halaman 40, cedera dan penanggulangannya. Pengertian cedera merupakan sakit yang ditimbulkan karena olahraga atau aktivitas fisik tertentu sehingga dapat menimbulkan cacat, luka, dan rusak pada otot atau sendi, serta bagian lain dari tubuh. Ya, paham dari sini? Sebelum ke bab selanjutnya, ke materi selanjutnya, bisa diingat-ingat, cedera merupakan rasa sakit yang ditimbulkan karena olahraga atau aktivitas fisik tertentu, sehingga dapat menimbulkan cacat, luka, rusak pada otot dan sendi, serta bagian tubuh yang lain. Nah, dalam melakukan aktivitas fisik, kalian harus berhati-hati. Ya. Oke. Jenis cedera apa aja? Ada kram otot. Terus ada memar, luka yang lebih parah, patah tulang dan cedera bahu. Yang selanjutnya kesleo. Sampai yang lebih fatal, pingsan sampai pendarahan. Di halaman 45. Di halaman bab 5. Nah, ya, yang paling fatal itu pendarahan. Nah, pendarahan, jenis cedera yang terakhir adalah pendarahan. Pendarahan banyak terjadi akibat dari benturan dengan benda keras
atau dengan orang lain. Terjadi karena pecahan pembuluh darah sebagai akibat dari trauma pukulan atau terjatuh. Pendarahan dapat terjadi pada apa? Hidung, mulut, tangan, kaki, dan lain-lain. Ya. Berikut cara penanggulangannya. Pendarahan pada hidung cukup berbahaya bagi seseorang karena berhubungan dengan saluran pernapasan. Pendarahan hidung, hal tersebut harus dikontrol adalah jalan napas dan pernapasan. Berikut cara penanggulangannya. Penderita didudukan, batang hidung dijepit sedikit ke bawah, tulang rawan hidung dalam posisi ibu jari berhadapan dengan jari-jari yang lain. Hal ini dilakukan kurang lebih 5 menit karena jari tangan sementara penderita dianjurkan bernapas melalui mulut. Yang kedua, bersihkan hidung dan mulut dari bekas-bekas darah. Sebaiknya juga diberikan kompresan dingin di sekitar batang hidung, seperti sekitar mata hingga pipi pada saat pendarahan pada hidung. Ya. Bila pemijat tidak berhasil, maka harus diberi pertolongan oleh dokter atau dibawa ke rumah sakit. Oke. Paham dari sini? Paham. Oke. Ya. Sudah dikerjakan ABC-nya? Apakah sudah dikerjakan soal ABC-nya? Belum, Pak. Ya. Nanti tugas kalian mengerjakan soal halaman uji kompetisi yaitu A yang ABC sampai nomor 20. Jadi soal ABC-an, pilihan ganda ya. Itu kerjakan untuk tugas kalian, PR, pekerjaan rumah. Untuk minggu depan kita membahas tentang tetap cedera dan penanggulangannya dan soal yang dikerjakan. Ya. Oke. Ada yang belum paham dari sini tentang cedera dan penanggulangannya? Coba kayak udah sih tahu. Jadi kalian pada saat melakukan olahraga ada salah satu teman yang cedera dan ada yang sakit, kalian bisa menanggulangannya tanpa guru kalian, ya. Setidaknya hal kecil yang kalian tolong kepada teman, seperti tadi pendarahan tadi, diminta dikompres es atau diarahkan ke guru. Apapun cedera maupun ringan berat harus ditanya kepada yang korban atau yang cedera. Seperti pada saat melakukan olahraga, yaitu lari atau yang jatuh pendarahan, kalian harus mengevakuasi teman kalian. Nah, kemana? P3K. Ya. Kasihkan obat atau kasihkan ke guru yang bisa menanggulangi
cedera teman kalian ya. Jadi kalian kalau belum paham kasihkan ke guru kalian atau ke guru olahraga atau ke guru kalian pada saat ada di kelas maupun di luar kelas ya. Jangan sampai teman kalian cedera kalian diamkan. Harus kalian tanya untuk sakitnya apa, ada banyak, ada kram, keseliu, pendarahan, mimisan kayak tadi pendarahan, memar ya. Semua yang dicedera ini bisa dikompres es penanggulannya. Seperti apa? Banyak. Ya, seperti pendarahan, kram otot atau memar. Ya. Luka, kalau luka ya ada obatnya juga, enggak asal dikasih itu es ya. Harus memakai obat kuning, setelah itu dikasih betadine. Setelah itu ditutup dengan kain ya, kanvas atau kapas. Kalau terjadi yang fatal sampai patah tulang seperti kalian naik di bangku akhirnya turunnya enggak benar akhirnya patah, kalian tidak boleh menangani. Yang menangani harus kalian laporkan ke guru kalian. Ya. Setelah itu guru kalian mengetahui bila mana temanmu patah tulang, nah, harus disarankan ditangani oleh siapa? Dokter yang sesuai bidangnya. Ya. Oke. Itu hal-hal cedera yang harus kalian pahami. Keseliu merupakan cedera yang sering terjadi pada saat melakukan dalam olahraga, permainan atau olahraga atletik dan lain-lain bisa terjadi. Keseliu atau terkilir istilahnya. Kalau keseliu bahasa masyarakat kita, lebih tepatnya kalau di bahasa Indonesia terkilir, entah terkilir kaki atau tangan. Disebut juga dengan sprain. Keseliu sprain paling sering terjadi pada pergelangan kaki, ankle, pada saat kalian berlari-lari, ya, tidak melakukan pemanasan atau stretching yang dengan benar, akhirnya bisa mengakibatkan apa aja, bisa kram, keseliu, ya, cederanya seperti itu. Yang harus kalian nanggulangi yaitu apa? Kompres es pada saat ada yang sakit. Ketika itu entah kaki, ankle atau betis karena terbentur, ya, itu cara penanggulangannya. Kalau belum paham, tanyakan ke guru kalian. Oke, sudah paham? Ayo Kevin, sampai menguap itu. Ayo, sudah? Ayo. Saya tanya kembali. Memar akibat apa, Kevin? Jatuh. Nah. Jatuh apa aja? Jatuh, keseliu. Memar itu akibat terbentur benda keras, bisa seperti ketendang atau jatuh ke lantai. Kepleset itu. Ya. Finansia, kalau patah tulang apa? Patah tulang. Penselina. Bocor. Penselina ya tuh.
Paham finansia? Sorry sinyal tadi. Patah tulang tadi apa? Dikarenakan apa? Diakibatkan karena apa? Finansia. Patah tulang. Patah tulang adalah dilihat di halaman kedua. Patah tulang adalah suatu kondisi tulang yang mengalami keretakan, pecah, atau patah. Itu di garis bawah. Patah tulang adalah apa? Bisa disebutkan kembali finansia. Stella, bisa diulangi. Patah tulang adalah apa? Stella. Patah tulang adalah suatu kondisi tulang yang mengalami keretakan, pecah atau patah. Patah. Dah. Ya, bagus. Good job. Thank you, Stella. Ya. Saya harap ada respon saat saya mengajukan pertanyaan. Ya, kalian harus menjawab atau membaca dengan benar. Oke, good. Bagus. Stella. Bisa disebut Christian Kramotot. Kramotot adalah Christian. Kramotot adalah apa? Udah dah. Enggak ada tuh. Mbak, langsung saya terbelas 3. Enggak ada. Pak, Ya, Pak. Iya, Nabila. Iya, Miss Nabila. Miss. Saya, bukan saya, Pak Denny Agus sama Bu Nabila. Kamu chat aja, keluar, kamu chat. Kali kelas kamu. Bersama toleransi dapat diwujudkan dalam berbagai tindakan seperti berikut. Yang pertama ikhlas, menolong penghibur. Apa? Yang kedua bersama membersihkan kelas. Yang ketiga menghargai perbedaan pendapat. Yang keempat Kramotot adalah apa? Apa Christian Kramotot? Jadi ada banyak sekali permainan tradisional yang semuanya itu Christian bisa dengar Pak Madun. semuanya Kramotot adalah apa? Christian. memiliki nilai-nilai yang terkandung dalam permainan tradisional itu. Ya Christian. Nilai kekerasan dan sebagainya. Untuk saat ini anak-anak cenderung banyak yang memainkan gadget, banyak game di HP. Apalagi yang dapat game ketik dari situ kalau menggunakan gadget. Tentang masa anak-anak tidak menggunakan secara langsung. Ini Kramotot adalah apa Kevin? untuk melakukan dengan permainan tradisional bisa dilakukan secara utuh, secara tidak langsung. Misalkan kalian bermain Kramotot adalah apa Kevin? kalian bisa bermain, kalian bisa bermain komplek, kalian bisa bermain seseru, interaksinya sangat luar biasa. Permainan sekarang yang berasal dari gadget atau gawai itu hanya membuat kalian semuanya akan merasa menjadi makhluk individu. Bagaimana jika individu bersama-sama dengan teman-teman kalian
Ketika semuanya menggunakan Apa? tidak ada yang berinteraksi untuk Apa lain. dalam Hanya yang fokus pada gadgetnya para masing-masing. dadakan Adalah atau terjadi pada Permainannya masing-masing. Dan itu pun tidak akan membangun rasa bangsa sama sekali. Oleh karenanya, ram otot merupakan antara otot merupakan kasih pada tertentu yang berlebihan dan terjadi secara dadakan dan tanpa disadari ram otot yang terjadi pada kontraksi otot tertentu yang berlebihan seperti putaran dada tanpa disadari. Kalian sangat lalu minggu depan kerjakan soal yang habisnya di halaman berapa tadi? 46 sampai halaman 48 ya. Kerjakan soal yang habisian. Minggu depan kita bahas. Oke? Paham dari sini? Ada pertanyaan? Tidak ada, cukup saya harap. Terima kasih. Ya. Besok pada saat dulu sekolah punya tema nanti pada saat dulu sekolah Ya, terima kasih Pak Madun. Ya, terima kasih untuk pagi hari ini. Semangat selalu. Terima kasih. Salam warga Jaya. Ya, oke, terima kasih. Selamat pagi. Ya, anak-anak kelas 4, jika ada kelas 6, Bu Nabil, saya minta tolong dimasukkan siswa kelas 6 itu atas nama Steve di room kelas 6. Ya, anak-anak silakan dibuka pembelajaran 4, tema 8, halaman 18. Tema 4, tema pembelajaran 4, tema 8, halaman 18. Ya. Sinyal saya jelek. Ya, silakan logout saja, enggak apa-apa. Ya, silakan logout, nanti bisa lihat video tugas-tugasnya apa. Saya hanya sekilas ya. Pembelajaran 4 tentang keberagaman kegemaran individu. Sudah siap semua ya? Kegemaran yang kamu miliki, apakah itu kegemaran yang kamu miliki? Dengan teman sebangkumu, saya itu kan ya. Kemudian di sini ada kegemaran yang pertama membaca buku. Ayo makanya ini. Kemudian ada yang menulis, ada yang menyanyi, bermain, bulu tangkis, sepak bola, basket, serta memancing. Kemudian sikap yang harus dilakukan yaitu menghargai kegemaran. Kedua, memberikan apresiasi kepada orang lain. Kemudian mendukung orang lain, menekuni dan mengembangkan. Kemudian bersikap toleran. Yang B, kegiatan ekonomi penduduk. Yang pertama adalah kegiatan produksi. Ya, kegiatan produksi. Kegiatan produksi adalah kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan atau menambahkan nilai guna atau barang. Kegiatan produksi itu membuat barang. Misalkan saya punya perusahaan baju tekstil. Jadi saya membuat pakaian atau baju tersebut. Itu adalah kegiatan produksi. Kemudian yang kedua, kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi adalah kegiatan yang bertujuan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Kegiatan distribusi nampak pada kegiatan perdagangan.
Pelaku kegiatan distribusi disebut distributor. Dalam kegiatan perdagangan, pedagang berperan sebagai distributor. Kegiatan distribusi sangat penting bagi masyarakat. Jika tidak ada distribusi, maka sulit memperoleh barang yang dibutuhkan. Yang ketiga, kegiatan konsumsi. Ya, kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi merupakan kegiatan memakai atau menggunakan barang ya dan jasa dari hasil produksi. Kegiatan konsumsi bertujuan memenuhi kebutuhan hidup. Pelaku kegiatan konsumsi disebut konsumen. Saya minta tolong Ciko dibacakan yang C, karakteristik individu dalam cerita fiksi. Halaman berapa? Halaman 19, Ciko. Yang C ya, Pak. Iki Steve nanggone kelasku iki. Nanggone room utama. Iya. Silakan dibaca Ciko halaman 19 yang C. Individu dalam cerita fiksi adalah tokoh yang bertugas memerankan peristiwa dalam cerita. Karakteristik tokoh dalam cerita berdasarkan perayaan dibedakan menjadi tokoh utama dan mendominasi cerita. Sementara tokoh atau sampingan adalah tokoh. Pada pembelajar sebelumnya kamu telah membaca cerita asal-usul Danau Batur. Cerita tersebut memiliki beberapa tokoh. Coba cermati kembali cerita tersebut. Baca kembali asal-usul Danau Batur pada pembelajaran 3.2. Identifikasilah tokoh utama dan tokoh tambang dalam cerita tersebut dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. A. Siapa tokoh utama dalam cerita asal-usul Danau Batur? Mengapa tokoh tersebut disebut sebagai tokoh utama? Siapa tokoh tambahan dalam cerita asal-usul Danau Batur? Mengapa tokoh tersebut disebut tambahan? Jelaskan alasanmu, sampaikan pekerjaanmu di depan teman-teman dan guru. Apabila masih diperlukan pembelajaran jarak jauh, kirimkan hasil identifikasimu melalui WhatsApp. Sudah, Pak. Ciko? Coba dibuka halaman 10. Halaman itu ada pilihan ganda, kemudian B dan C. Coba sekarang dibuka halaman 22. Halaman 22.
Ono Ryu sik tak anu nih. Ono Ryu. Bentar ya anak-anak ya. Rina bentar sama Iya, Pak. Mikael. Bentar ya. Iya, Pak. Oke, Pak. Oke, Pak. Bentar. Pak, masukin kelas Pak. Iya, bentar. Bentar. Nggak apa-apa. Tunggu ya 5 menit lagi. Oke, Pak. Oke, halaman 22. Menyanyikan lagu sesuai intonasi dan tempo. Lagu pada dasarnya terdiri atas ketukan-ketukan. Ketukan itu dapat diukur kecepatannya. Di situ ada tempo lambat, kita pernah belajar sebelumnya ya, tempo lambat, ada largo, larghetto, ada violento. Kemudian tempo sedang ada moderato, andante, andantino, tempo cepat allegretto, allegro, vivace, presto, pianissimo. Wajah ya. Kemudian yang halaman 23, asal usul Bukit Kancah. Minta tolong dibacakan Will Stella halaman 23. Suatu hari negeri Tanjung mendapat Masih ada anak kelas 6. ancaman penyerangan dari negeri tetangga. Sang raja merasa gundah karena negeri tetangga sangat kuat. Lalu raja bermaksud meminta pertolongan si sulung dan si tengah, kedua bersaudara yang sakti. Si sulung dan si tengah mempertimbangkan permintaan raja untuk membela negeri Tanjung. Namun mereka ragu meninggalkan adik bungsu mereka. Kak, selama kita pergi, adik bungsu kita tutup dengan kancah atau kuali yang besar. Lalu kakak bacakan mantra agar adik tidak akan dapat dilihat oleh makhluk apapun. Kata si tengah, ide bagus, kata si sulung. Tibalah saatnya dua bersaudara itu Sebentar ya, Will Stella, sebentar, stop. Anak-anak kelas 6 bisa ditekan join, Richard, Steve, sama Nathan, Yevanya. Bisa tekan join, Nathan, Yevanya, Richard, sama Steve. Oke, lanjut, Will Stella. Tibalah saatnya dua bersaudara itu meninggalkan adiknya. Setelah membaca mantra, kancah tersebut menghilang dari pandangan. Mereka pun meninggalkan si bungsu dengan sedih. Si sulung dan si tengah berangkat ke istana. Mereka ditunjuk sebagai panglima oleh raja. Dengan kehebatan mereka dan juga bantuan dari para siluman, mereka berhasil memenangi pertempuran. Setelah itu mereka diangkat menjadi hulu balang istana. Hal itu membuat hulu balang yang lain merasa iri dan bekerja sama untuk menjatuhkan mereka. Raja Tanjung meminta mereka menghadapi para hulu balang yang berkhianat dalam pertempuran melawan hulu balang itu. Si sulung gugur. Si tengah sangat terpukul atas kematian kakaknya. Ia lalu berusaha sekuat tenaga memenangkan pertempuran. Akhirnya negeri Tanjung pun berhasil mengalahkan musuh. Sebagai rasa terima kasih, raja
menikahkan ia dengan putrinya. Setelah menikah, si tengah mohon izin untuk menjenguk adiknya di hutan. Di hutan, si tengah menangis sambil memeluk kancah besar. Kini adiknya tidak dapat terlihat lagi karena si sulung yang dapat membacakan mantranya. Ia dapat mendengar suara, tetapi tidak dapat melihat wujudnya lagi. Si tengah menceritakan bahwa kakak mereka telah tiada. Si bungsu menangis terseduh-seduh. Setelah puas melepas rindu, si tengah izin kembali ke istana. Oke, terima kasih, Ibu Stella. Saya lanjutkan ya. Tunggulah adikku, kakak pasti akan mencari cara membebaskanmu, janji si tengah. Kemudian bertahun-tahun si tengah belum menemukan caranya, sementara itu di hutan kancah yang menutupi si bungsu makin besar. Di bagian atasnya ditumbuhi pohonan sehingga kancah menjadi sebuah bukit. Bukit itu dinamakan Bukit Kancah. Itu ya tadi tentang cerita rakyat atau legenda. Di situ ada pertanyaan, beberapa pertanyaan kiranya seperti itu. Ya, untuk pembelajaran hari ini mohon maaf ya tadi jika ada kurangnya. Untuk pembelajaran selanjutnya saya lanjutkan di bimbel. Nanti ya Christian, hari ini bimbel di rumahnya Daniel. Ya. Kiranya seperti itu anak-anak, kalian bisa meninggalkan Zoom. Ya, mohon maaf jika ada salah kata dari saya ucapkan terima kasih. Nanti ketemu di rumah Daniel jam 10:30. Ya, sampai jumpa, selamat pagi.